Nah, ini kekeliruan juga di Republik, baik di kita maupun di dunia persawitan. Seolah-olah minyak sawit itu akan tengik baunya kalau jumlah asam lemak bebasnya tinggi. Itu tidak betul. Tapi sekali lagi nih Pak, kalau misalnya ini enggak juga dilakukan perubahan dan autopilot ini masih terus berjalan, kapan ini sawit ini akan di-end ini? Saya kira pada generasi sekarang ya, terutama para petani, itu mulai tanam pertama itu tahun 75, sudah mulai tahun 78 sudah mulai ada tanaman ya. 78 tambah 25 berapa? 78 25 itu 100 103 ya, tahun 1993 berarti ya. kan. Oke, tambah 25 2015 sudah tanaman kedua. Tanaman ketiga 2015 2030. 2040. Nah, udah selesai deh. 2030 betul lah itu selesai kalau nggak diapa-apain. Seluruh petani-petani itu ya tinggal berdoa aja. Tanamannya tidak akan tumbuh dan produktivitasnya pun akan rendah. Kenapa Bapak begitu keras mengingatkan ini semua? Kita melihat dari sejarah apa yang dialami Malaysia. Tidak memelihara tanah itu kembali, dan treatment hanya Ganoderma yang menjadi patokan, padahal selain Ganoderma ada beberapa puluh penyakit lain, sehingga tingkat produktivitas semakin turun, ya makin susah. Nah itu. Jadi dokter kesehatan perkebunan sawit itu sudah satu keharusan. Itulah yang bisa menyelamatkan para petani sawit kita. Satelit harus ditetapkan, ya, karena kalau drone saja dipakai itu bisa, tapi 6,88 juta hektar luas kebun petani itu dengan drone, berapa ribu drone kita perlukan untuk itu. Dan menurut ahli dari Hiroshima itu, dia bilang perhitungkan kalau drone itu nggak akan efektif melihat Indonesia demikian luas katanya. Jadi yang paling baik itu mereka rekomend satelit. Nah, profesor dari Hiroshima itu siap untuk mendukung kita. Oke, kirim aja surat dari Indonesia, kita akan ladeni, kita akan work out apa yang terbaik untuk itu. Nah, mereka menunggu nih. Simple ya. Tapi siapa yang menggerakkan? Kita kan harusnya government, badan tadi. Oke, prioritas. Nah, kan gitu. Dia kirim surat. Jadi sinyal untuk hadirnya badan sawit ini udah gimana? Saya belum tahu dengar. Saya kira mungkin udah sadar bahwa itu penting. Karena dari dulu kita coba sampaikan informasi yang kita peroleh dari berbagai kementerian, banyak yang nggak kehilangan, seolah-olah kehilangan mereka kerjaan kalau itu diambil. Berarti banyak peternak masalah dong di sawitnya. Itu bisa jadi. Itu bisa kejadian. Waduh, yang saya lihat itu ampun, ini kalau bisa berjalan dengan baik, nah luar biasa. Saya pengen itu para petani kita itu, jadi petani kita itu jangan lagi percaya kepada mil yang ada sekarang. Mari kita kembangkan mil yang ekonomis, mil kecil 10, 15, 20 ton. Kenapa? Yang tidak pakai air ya. Milnya nggak perlu dekat sungai. Mil ini bisa kita tempatkan di antara kebun-kebun itu. Biaya transport mereka yang tadinya jarak 60 km, kosnya 500 perak per kilo TBS. Sekarang tinggal 20 kilo kali 8, 160 perak, bayangkan. 400 perak bisa hemat. Bisa terhemat. Aduh, ya kaya. Pasarnya gimana?
wah luar biasa. Hmm. Karena kita sudah dirubah, tidak ada lagi CPO. Kita jadikan DPMO. Nah, manfaatnya apa? Hmm. Kalau sawit bergizi tinggi ini dijadikan oleochemicals, kita trap dulu nutrisinya ini, sehingga harga oleochemical turun. Karena dia punya nilai tinggi. Biofuel, FAME, 17 juta ton. Kita ambil semua ekstrak, dia punya vitamin. Harga FAME kan bisa turun. Nggak perlu 85 perak, 85 dolar per ton. Gitu? Oh, menarik ini. Wah, bukan menarik lagi. Kalau saya udah bayangkan, wah, mumpung saya masih hidup dengan umur sekian, saya masih bisa lihat, moga-moga lah Tuhan mengizinkan, itu aja. Jadi kepikiran ini Pak, kan 30 kalau B30 ini minyak sawit gitu ya. Ya kan? Kalau B30 kita perlu B40. Ya. Kalau B40 kita perlu 18 juta ton CPO. Iya. Ya. 18 juta ton, 18 miliar kilo. 600 ppm total ya, 1300 ppm nutrisi, berarti 1300 ton. Masuk ke kendaraan-kendaraan. Bukan, 1300 ton jadi vitamin. Iya. Yang kita bisa jual dengan harga tinggi. Iya kan, selama ini kan nggak diambil itu. Dibuang. Iya. Dibuang aja gitu. Dibuang ya. aja gitu. Itu yang sering saya sampaikan. Untung Tuhan nggak marah. Loh, orang tanya kenapa marah? Ah, tolol kali kalian. Ku kasih kalian nutrisi begini, kalian buang-buang katanya. Coba ambil bikinan orang. Beli bikinan orang gitu. Udah, ya? aku matikan aja lah sawit kalian ini. Bayangin kalau gitu. Untung Tuhan mah baik ya, nggak marah dia. Oke, nanti belajarnya itu. Iya, kan mubazir itu. Mubazir. Artinya sebenarnya nilai sawit kita ini kalau memang betul-betul dikelola dengan baik, itu bisa terdongkrak sampai sekian ratus persen ya. Itu vitaminnya kita, misalnya vitaminnya kita tidak ambil ya. Untuk makanan kita nggak usah ngambil, biarkan aja itu jadi makanan ya. Tapi jangan dipakai menggorengnya. Itu kita import vitamin berapa banyak kita bisa hilangkan. Nah itu biarlah Depkes yang menghitungkan, gizi yang menghitungnya. Itu karena domestic consumption kita untuk oleo foods kita itu kira-kira 12 bukan? Enggak, total sebagai CPO 12 juta. Tapi sebagai olein kira-kira 9 juta lah. 9 juta ton. 9 juta ton. Nah, 9 juta ton itu enggak lagi kita jual dengan harga begitu. Karena orang coba lihat ya. Kenapa saya ngotot? Negara penghasil sawit di Afrika itu ada 8. Ghana, Ivory Coast, Nigeria, Togo, dan lain-lain. Oke? Semua pemain Manchester United, Liverpool, Ajax, dari mana? Dari ini. Badannya coba. Baru saya ingat. Iya. Dan mereka nggak menggoreng itu, sawitnya dimakan. Bukan diolah seperti sekarang di refinery, distilasi hantu blau seperti itu tuh. Ini nggak anekdot, ini nggak cerita apa ini ya, memang fakta. Real. Kenapa mereka ngambil dari sawit sumbernya itu? Jadi sawit mereka pakai, dia mau makan dipanaskan dulu sawitnya, dia makan. Badannya, saya yakin cuma barangkali ada konsekuensinya. Apakah rambut jadi keriting saya juga nggak tahu kalau soal itu.
fisik ini rambut keriting ya apa boleh buat lah. Lebih baik fisik kuat, stunting tidak ada. Ya. Kan bisa dibonding, Pak. Ya. Itu saya udah amatin ya. Kayaknya dari negara itu loh. Semua pemain-pemain bola itu. Stamina-nya, larinya apa? Iya. Kok nggak kita perhatiin? itu yang saya gambarkan di apa itu kan kamu lihat di itu kan. Konferensi itu ya. Saya perhatikan sampai ke situ untuk meyakinkan orang bahwa ini benar gitu. Kalau itu pun nggak yakin ya sudahlah. Capek. Ya gitulah. Okay. Jadi saya yakin bisa lah. Jadi pertama kita bentuk badan, badan peningkatan yield and values dari industri sawit. Kedua kita bentuk dokter kesehatan perkebunan sawit Indonesia. Dan untuk membantu ini kita lengkapi dengan satelit. Yang keempat, kita bikin regulasi sekian persen daripada biomass itu harus kembali kepada tanaman. Supaya kita juga punya tanggung jawab sama dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Jadi orang hanya pakai HGU juga punya kewajiban untuk tidak menterlantarkan tanah itu. Jangan dikuras semua. Jangan dikuras semua, harus ada dikembalikan. Kelima, bahwa para petani kita itu ada di dalam koperasi. Mereka sudah menyatu di kelembagaan masing-masing. Karena kenapa ini sangat perlu kita lihat sejarah di Afrika. Di Afrika itu individu malah berantem lagi antara suku-suku, ya mana mau maju. Habis. Nah, ini yang kita perlu pelajarin 5 hal ini. Dan inovasi kita nomor 6, kita mulai merubah revolutionize teknologi dari wet process dan dari refinery, teknologi yang sekarang yang menghabiskan segala macam supaya Tuhan nggak marah. Maka kita jalankan dry process, nutrisinya tinggi. Untuk edible oil kita harus dengan reesterifikasi, tidak dengan refinery. Dan BP POM mulai harusnya membaca apakah memang perlu level asam lemak bebas itu harus di bawah 0,1%, 0,sekian%. Poinnya apa? Kita memakan keju dengan 15% FFA. Dan tidak ada literatur di dunia mati orang karena makan. Yang paling hebat, si Afrika itu bilang, mereka nggak pernah penyakit mah. Karena FFA-nya itu masih ada 5%-an. Itu bagus ke perut katanya, laksatif. Mereka bilang laksatif. Berarti enterostop kita nggak laku lah ke sana. Biarin lah. Iya. Itu gizi itu harusnya memperhatikan itu. Itu efek alami yang mereka rasakan ya? Iya, efek alami. Kacamata nggak ada. Awak udah pakai kacamata? Iya, awak pun kadang-kadang. Itu vitamin A di situ. Dan jangan lupa, satu-satunya minyak di dunia ini yang punya tokotrienol antioksidan tertinggi hanya sawit. Dan sawit itu sama dengan air susu ibu. Bukan susu kambing ya. Air susu ibu, bayangin aja itu. Aduh, saya pikir ini ampun. Kalau selama ini terbuang sia-sia. Terbuang semua. Dan juga tidak diketahui. Ini pada kemana ini para peneliti kita ini? Ya sibuk dengan sains, ilmu dari Eropa yang nggak kenal sawit. Jadi sawit tidak menarik jadinya. Nah, kita harus perang sekarang. Kita sepakat dengan EUDR dalam arti kata kita harus sustainable. Yes. Kita 100% setuju. Tidak ada lagi deforestation. Kita harus jaga itu. Yang ada sekarang kita yakin bisa mampu meningkatkan untuk mencapai 90 juta ton. Sip. Itu dengan adanya badan tadi. Dia monitor tiap hari siapa yang tambah luasnya, langsung denda tutup.
perusahaan gitu. Jangan lagi seperti sekarang Jangan, yang jangan. sampai 30 berapa itu Ada campur ya. apa HGU-nya hanya 10.000 hektar bisa 11.000 dan lain-lain. Iya. Tutup. Gitu. Penalti. Tidak sesuai dengan HGU. Penalti. Iya. Tutup. Diambil oleh negara. Gitu aja. Supaya ada efek jerah. Nah, tapi kalau mereka sudah ikut begitu, jangan lagi mereka dikejar-kejar pajak. Itu loh. Bilang inilah, bilang itulah. Itu supaya mereka nyaman di Indonesia ini. Jadi untuk apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo supaya mereka nyaman duitnya di sini, ya kita bikin nyaman. Karena mereka kan ketakutan itu. Coba di Medan ini, ya, kenapa tiap Jumat para pengusaha Medan selalu di Singapura? Bayangkan berapa banyak penerbangan tuh tinggal di Singapura, berapa banyak duit keluar tuh. Karena mereka nggak nyaman di sini. Iya. Aduh, gitu-gitu tuh. Mari kita bikin nyaman. Nah, Oke. ya. Luar biasa. Baik, para petani sawit dan pelaku sawit dimanapun berada, panjang sudah cerita kami. Saya Abdul Aziz bersama Bapak Sahat Sinaga. Lika-liku perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah teramat panjang, dan ini kalau tidak segera ditata ulang untuk kemudian dilakukan penyelamatan, maka 2030 atau paling lambat 2035 sawit bisa jadi akan menjadi kenangan khususnya bagi petani kelapa sawit. Tapi kalau kemudian ini segera ditangani, Pak Sahat bilang bahwa di tahun 2030 produktivitas kita yang sekarang ini berkisar 50 juta ton itu akan bisa naik menjadi 95 juta ton, dan itu berarti devisa yang bisa didapat oleh negara dari 62,5 miliar dolar 62,5 miliar dolar di tahun 2023 menjadi 159 miliar dolar di 2030. Menarik, dan itu juga sama. Sorry, saya tambahkan, waktu pertemuan dengan Pak Profesor Rahmat Pambudi, beliau pun mengatakan ini harus ditata kembali, tidak bisa biasa-biasa saja. Beliau udah sampaikan itu. Jadi harus ditata kembali, dibenahin kembali. Sip. Ya, saya Abdul Aziz dengan Pak Sahat Sinaga dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kami menyampaikan untuk Anda, Jaya Sawit Indonesia. Ya, Indonesia adalah sawit dan sawit adalah Indonesia.